Sambutan Rektor Universitas Bandar Lampung. Sambutan Rektor Universitas Bandar Lampung kepada Profesor Dr. Insinyur M. Yusuf Sulfarano Barusman, MBA, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemes, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tabib pun. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Palembang, Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung sebagai Badan Hukum Pengelola Universitas Bandar Lampung, Ibunda Dr. Anda Hajah Sri Hayati Barusman. Yang terhormat Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Ibu Insinyur Ratna Hapsari, MT, dan jajarannya, para anggota Senat, para guru besar, para pejabat di lingkungan Universitas Bandar Lampung, orang tua wisudawan dan wisudawati, serta para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu, kesempatan untuk bisa hadir pada acara yang sangat bersejarah ini, yaitu yudisium dan wisuda program sarjana serata 1 dan pasca sarjana serata 2 Universitas Bandar Lampung periode genap 2022-2023 tanggal 24 Mei 2023 ini. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, perkenankan saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati yang insya Allah sebentar lagi akan dilantik sebagai sarjana dan magister dari Universitas Bandar Lampung. Yang kedua, saya mengucapkan juga selamat kepada para orang tua, keluarga yang sudah berhasil mendidik dan membina serta mendampingi anggota keluarganya, baik anak maupun istri, suami, adik, kakak, yang diwisuda pada hari ini berhasil meraih pendidikan tertingginya di Universitas Bandar Lampung sebagai sarjana maupun sebagai magister. Semoga apa yang para wisudawan dan wisudawati raih pada hari ini bisa mendapatkan berkah dari Allah SWT. Selanjutnya, perkenankan juga saya berpesan kepada para wisudawan dan wisudawati bahwa capaian saudara-saudara sekalian adalah bukan titik akhir dari perjalanan hidup kalian, tapi jadikanlah ini justru titik awal, starting point untuk kalian bisa berkiprah lebih besar lagi, lebih luas lagi di masyarakat. Kemarin pada saat pembekalan lulusan, saya juga sempat berpesan bahwa kalian harus bersyukur, yang mana kalian semua adalah bagian kecil dari populasi dunia, bagian kecil dari populasi Indonesia, bagian kecil dari pemuda Indonesia yang masuk kaum terdidik. Lulusan sarjana, lulusan magister itu masuk dalam kategori kalangan terdidik, atau bahasa kerennya kalangan intelektual. Ya, ini sejarah panjang bahwa kalian adalah masuk kaum elit intelektual. Oleh karena itu, bukan hanya dibatasi hanya cita-cita yang rendah
habis ini mau kerja, habis ini bingung mau apa, enggak. Kalian bisa mengubah dunia. Bahwa sejarah ribuan tahun keberadaan universitas itu adalah mengubah peradaban dunia sampai saat ini. Oleh karena itu, buka semua cakrawala pikirannya, bukar semua pagar-pagar membatasi kemampuan saudara sekalian, bahwa kalian bisa banyak berbuat untuk masyarakat. Bahwa yang namanya kalangan terdidik itu harus dicamkan, bukan hanya pragmatis untuk diri sendiri saja, tapi harusnya kalian bisa berkontribusi bagi masyarakat dan bagi dunia. Oleh karena itu saya berpesan, setelah kalian dilantik ini, baik itu sarjana maupun magister, lakukanlah sesuatu. Ya, yang mau kerja, cari pekerjaan, yang belum dapat pekerjaan, lakukan juga sesuatu. Banyak sekali bisa dilakukan. Bisa juga sekolah lagi, bisa lagi juga mengambil sertifikasi kompetensi, bisa juga bergerak di social entrepreneurship, bisa juga menjadi pengusaha. Apapun bisa Anda lakukan dengan berbekal ilmu pengetahuan dan kecerdasan yang sudah Anda olah di Universitas Bandar Lampung ini. Selanjutnya saya juga berpesan bahwa alumni Universitas Bandar Lampung bukan bagian yang terlepas dari Universitas Bandar Lampung. Pada saat ini atau pada hari ini kami hanya melantik kalian semua sebagai sarjana maupun magister, bukan melepas. Kalian tetap bagian dari keluarga besar Universitas Bandar Lampung yang disebut dengan Civitas Akademika. Oleh karena itu, karir saudara, bagaimana saudara berkembang di masyarakat, terus kita akan monitor dan terus akan kita support semaksimal mungkin untuk bisa berkiprah di masyarakat nantinya. Para wisudawan-wisudawati yang saya banggakan, selanjutnya saya juga berpesan, keberhasilan saudara-saudara pada sampai hari ini adalah berkat karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT. Oleh karena itu kalian harus bisa bersyukur. Caranya bersyukur yang pertama adalah berterima kasih kepada orang tua, khususnya ibunda. Oleh karena itu saya berpesan kepada para mahasiswa, para mahasiswi, wisudawan, wisudawati, tetap harus bersujud, ya, berterima kasih kepada orang tua khususnya ibundanya untuk terus mendapatkan doa restunya bagi masa depan kalian semua. Yang kedua tentu anggota keluarga yang lain, kerabat yang mungkin sadar tidak sadar, diketahui tidak diketahui, mendoakan sampai saudara-saudara sekalian sukses pada hari ini. Yang ketiga tentu berterima kasih kepada para dosennya, guru-gurunya. Ya, dosen itu guru, dia pendidik. Ya, jangan dianggap sebagai orang biasa yang memberikan kuliah. Ya, dosen atau guru ini akan bangga sekali apabila mahasiswanya nanti bisa sukses di masyarakat dalam berbagai macam kiprahnya, baik karir, di bidang pekerjaannya maupun di bidang-bidang yang lainnya. Dan kami tetap mendoakan kalian akan sukses sampai dimanapun, sampai kapanpun. Oleh karena itu tetap silaturahim, mohon doa restunya, komunikasi yang baik dengan para dosen, dengan para guru kamu semua sekalian sini, dan juga termasuk pada Universitas Bandar Lampung. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada para orang tua dan keluarga yang sudah mempercayakan pendidikan putra-putri dan anggota keluarganya di Universitas Bandar Lampung. Dan alhamdulillah kita sudah berhasil mendidik, memberikan pengetahuan, pembelajaran, ya, baik moral maupun juga etika yang nantinya berguna bagi masa depan saudara-saudara sekalian. Dan sampai saat ini inilah yang bisa kami lakukan. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa nantinya bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada stakeholder, khususnya Kepala LL Dikti, Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar,
yang sudah luar biasa mendampingi kita, memberikan pembinaan Universitas Bandar Lampung sehingga bisa pada saat ini kiprahnya sudah bisa dikenal bahkan bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Juga pemerintah daerah, kami ucapkan terima kasih atas supportnya, kepercayaan untuk bisa bekerja sama dengan Universitas Bandar Lampung. Pada kesempatan ini perlu juga kami laporkan kepada Bapak Kepala LL-Dikti, kepada para orang tua, para stakeholder yang lainnya bahwa Universitas Bandar Lampung alhamdulillah sampai saat ini bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Lampung. Alhamdulillah dan terima kasih pada Kepala LL-Dikti yang sampai saat ini sudah 4 tahun berturut-turut Universitas Lampung dinobatkan sebagai universitas terbaik di wilayah 2. Capaian yang lain, alhamdulillah dalam waktu yang belum terlalu lama, Universitas Bandar Lampung berhasil meraih akreditasi unggul untuk program studi teknik sipil. Dan ini adalah capaian akreditasi tertinggi ya di Sumatera bahkan, termasuk di kalangan perguruan tinggi negeri. Belum ada perguruan tinggi negeri khususnya program studi teknik sipil yang memperoleh akreditasi tertinggi unggul ini, dan UBL yang pertama kalinya. Yang kedua, kami juga dalam waktu yang belum terlalu lama di awal tahun yang lalu, tahun ini kami berhasil memperoleh akreditasi internasional untuk program studi manajemen S1 dan magister manajemen S2. Yang ini juga mungkin satu-satunya di Sumatera ya untuk bisa mendapatkan akreditasi internasional. Yang berarti bahwa pengakuan kualitas yang diperoleh atau yang didapatkan oleh Universitas Bandar Lampung ini bukan hanya diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional atau Lembaga Akreditasi Mandiri Nasional, tapi juga dari lembaga-lembaga internasional. Salah satunya adalah Higher Education Evaluation and Accreditation Council di Taiwan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, yang lain yang juga patut dibanggakan, Universitas Bandar Lampung untuk kedua kalinya mendapatkan kategori terbaik 1 untuk perpustakaan hukum di tingkat nasional. Ini juga prestasi yang membanggakan bagi kami sebagai pengelola Universitas Bandar Lampung. Tentu ini juga diikuti oleh berbagai macam prestasi-prestasi yang lain, baik oleh dosen maupun mahasiswa yang mungkin tidak bisa saya sampaikan satu persatu, sangat banyak Prof ya. Alhamdulillah UBL terdepan dalam hal inovasi, yang mana kemarin pun tahun kemarin kita mendapatkan matching fund yang terbanyak se-wilayah 2, dan ini adalah juga menjadi prestasi yang patut kita banggakan. Kontribusi ini tentu tidak terlepas dari dukungan semua pihak, khususnya para dosen, para mahasiswa, yang mana kami terus bahu-membahu meningkatkan kapasitas inovasi yang kita lakukan. Di Universitas Bandar Lampung selain kita mengembangkan pembelajaran melalui program studi, kami pun mengembangkan kegiatan-kegiatan riset dan inovasi melalui 24 pusat studi yang ada di Universitas Bandar Lampung. Dan alhamdulillah pengakuan-pengakuan terkait dengan capaian-capaian inovasi yang kami dapatkan ini juga dinikmati atau dimanfaatkan oleh berbagai macam industri, termasuk diantaranya adalah Krakatau Steel, Pindad, juga Garuda Maintenance Facilities, dan perusahaan-perusahaan atau korporasi besar lainnya di Indonesia. Demikian juga dengan kerjasama internasional, mungkin juga sangat banyak sekali kita sudah mendapatkan kepercayaan bekerjasama internasional, baik di ASEAN maupun di luar ASEAN, termasuk di Eropa. Oleh karena itu, dalam bentuk juga khususnya terkait dengan peningkatan kualifikasi dosen, ya, pertukaran pelajar di Jepang, kemudian juga joint research, ya, joint publication, joint conference and seminars, dan kegiatan-kegiatan lain yang juga ini menunjukkan kiprah
Universitas Bandar Lampung bisa mendapatkan rekognisi atau pengakuan internasional. Dan tentu ini juga tidak lepas dari dukungan para dosen dan para mahasiswa yang ada di Universitas Bandar Lampung. Ini membuktikan bahwa Universitas Bandar Lampung yang di usianya memasuki setengah abad lebih, ini tetap konsisten pada kualitas. Apapun kata dunia, tetap Universitas Bandar Lampung fokus pada kualitas. Yang terakhir, perlu saya sampaikan Pak Kepala LA Dikti bahwa alhamdulillah UBL kemarin dinobatkan sebagai masuk ranking 100 besar untuk perguruan tinggi Indonesia, ya, tepatnya ranking 91 oleh EduRank. EduRank adalah pemeringkat internasional, ya, yang melakukan pemeringkatan perguruan tinggi yang ada di seluruh dunia. Dan ini juga capaian yang patut kita banggakan. Demikian, lebih kurang terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala LL Dikti Wilayah 2. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 kepada Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan pantun. Hidangan disaji di atas talam. Talam diisi dengan sayur katu. Para undangan saya awali dengan ucapan salam. Salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari terus kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini walaupun tadi macetnya cukup panjang, Anda semua bisa hadir dalam ruangan ini untuk mengikuti acara yang paling sakral dalam proses akademik Anda di Universitas Bandar Lampung. Salawat teriring salam kita persembahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya hingga ke akhir zaman. Bapak Ibu hadirin dan para wisudawan yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada orang tua wali dari wisudawan wisudawati, pasangan dari wisudawan wisudawati yang hari ini alhamdulillah apa yang dulu Bapak Ibu saudara-saudari impikan ketika membersamai putra-putri Bapak Ibu, pasangan Bapak Ibu datang ke Universitas Bandar Lampung, hari ini impian dari Bapak Ibu semua insya Allah sudah terwujud dengan dilantiknya para wisudawan wisudawati pada pagi hari ini nanti sebagai seorang magister atau sebagai seorang sarjana. Kami mengucapkan selamat atas keberhasilan dari putra-putri Bapak Ibu, pasangan Bapak Ibu untuk memparipurnakan proses akademiknya di Universitas Bandar Lampung yang ditandai dengan yang pertama, pakaian kebesaran wisudawan wisudawati. Kalau Anda tidak tamat, tidak mungkin Anda pakai pakaian ini. Atau Anda mau ke pasar pakai pakaian wisudawan wisudawati, tidak mungkin. Oleh karena itu, tandanya Anda paripurna proses pendidikannya, proses akademiknya adalah mengenakan pakaian kebesaran sebagai seorang wisudawan wisudawati. Selamat untuk itu semua. Ucapan selamat kedua, tentu saya sampaikan kepada Anda semua
yang ada di ruangan ini, yang hari ini sebentar lagi akan dipindahkan kucirnya dari kiri ke kanan, yang menandakan Anda dilantik sebagai seorang magister atau sebagai seorang sarjana. Kemudian ucapan selamat ketiga saya sampaikan kepada Pak Rektor dan seluruh jajarannya Sivitas Akademika Universitas Bandar Lampung atas berhasilnya mengantarkan 1040 orang wisudawan-wisudawati hari ini, dan ini adalah jumlah wisudawan terbanyak sepanjang proses wisuda di Universitas Bandar Lampung. Satu capaian yang luar biasa yang ikut berkontribusi untuk menyiapkan sumber daya manusia berkualitas yang nanti akan ikut andil dalam pembangunan di negara kita. Sebagai seorang sarjana, Anda berhak nanti di belakang nama Anda disematkan gelar kesarjanaan Anda, entah itu magister, entah itu sarjana. Dengan disematkannya gelar itu, saya berharap Anda tetaplah rendah hati. Seberapapun tinggi kedudukan Anda nantinya, mungkin dengan disematkan gelar itu, Anda akan memiliki kedudukan lebih tinggi dari orang-orang di sekitar Anda, dari anggota keluarga Anda, atau lebih tinggi gelar kesarjanaan Anda dari orang tua Anda. Tapi pesan saya, tetaplah rendah hati. Karena sesungguhnya kesombongan itu adalah awal dari kehancuran. Oleh karena itu, tetaplah rendah hati dimanapun, dalam kedudukan apapun Anda nantinya. Ketika Anda rendah hati, maka Anda akan bisa menjadikan orang-orang di sekitar Anda, lingkungan Anda sebagai tempat pembelajaran Anda. Entah itu di dunia kerja, entah itu di tengah-tengah masyarakat. Karena pada hakikatnya dengan dilantiknya Anda pada hari ini, Anda paripurna sebagai seorang manusia pembelajar sepanjang hayat. Anda akan sulit untuk terus belajar apabila Anda merasa Anda lebih tinggi dari orang-orang di sekitar Anda. Agar Anda bisa mengimplementasikan makna atau tujuan dari pendidikan, menjadikan Anda manusia pembelajar sepanjang hayat, maka Anda harus tetap terus rendah hati. Jangan merasa lebih tinggi dari orang-orang di sekitar Anda, agar Anda bisa belajar pada orang-orang di sekitar Anda. Yang kedua, pesan saya adalah tetaplah untuk percaya diri seberapapun kekurangan Anda. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kita harus terus berusaha untuk menuju sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti memiliki kekurangan. Oleh karena itu, tetaplah percaya diri, sembari terus mengasah kompetensi Anda dengan menjadikan moto belajar sepanjang hayat untuk mengatasi kekurangan-kekurangan Anda. Tadi Pak Rektor sudah menyampaikan, Anda sekarang sudah masuk dalam golongan elit, manusia terdidik, generasi muda terdidik di tanah air. Tidak semua orang memiliki kesempatan sama seperti Anda. Ada jutaan orang di luar sana yang tidak memiliki kesempatan sama dengan Anda. Oleh karena itu, Anda harus percaya diri bahwa Anda adalah bagian dari generasi muda terdidik yang siap untuk ikut berkontribusi membangun bangsa ini. Memang payung itu tidak bisa menghentikan hujan, tapi payung bisa menahan kita dari derasnya hujan. Memang Anda tidak mungkin bisa ikut menyelesaikan seluruh persoalan yang ada di bangsa kita, di tengah-tengah masyarakat kita, tetapi kontribusi Anda itu akan turut membantu menyelesaikan masalah yang ada di tengah-tengah kita. Yang ketiga, pesan saya
adalah tadi Anda harus rendah hati, percaya diri. Yang ketiga, pesan saya adalah carilah keberkahan ilmu yang Anda dapatkan dari Universitas Bandar Lampung ini. Paling tidak ada 3 ciri ilmu yang Anda peroleh itu akan menjadi berkah. Yang pertama cirinya adalah dengan ilmu itu kualitas hubungan Anda dengan pencipta dan kualitas hubungan Anda secara horizontal itu menjadi lebih baik. Tetap rendah hati, tidak merasa sombong, paling baik sendiri, paling hebat sendiri. Menjadikan Anda tetap tawadu, tetap merasa kurang terus untuk haus terus dengan ilmu-ilmu baru. Tetap rendah hati bisa juga meningkatkan kualitas hubungan Anda secara horizontal dengan orang-orang di sekitar Anda yang mungkin mereka pendidikannya tidak setinggi dengan Anda. Ilmu yang barokah akan meningkatkan kualitas hubungan Anda secara vertikal dan secara horizontal. Keberkahan ilmu yang kedua dicirikan dengan kebermanfaatannya. Ilmu yang barokah akan mendatangkan kebermanfaatan, tidak hanya bagi diri Anda, tapi juga bagi orang-orang di sekitar Anda, bagi masyarakat luas. Ketika ilmu itu barokah, maka kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar Anda juga. Dan yang ketiga, ciri ilmu yang barokah itu adalah akan mendatangkan ketenangan bagi mereka yang memilikinya. Dengan ilmu itu, kualitas hubungan Anda dengan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semakin baik. Kualitas hubungan Anda dengan masyarakat, dengan orang-orang di sekitar Anda semakin baik. Ada manfaat yang bisa Anda berikan kepada orang-orang di sekitar Anda, dan itu akan mendatangkan ketenangan dalam jiwa Anda. Kejarlah keberkahan ilmu itu agar Anda bisa menjadi manusia pembelajar yang terus menebarkan manfaat bagi orang-orang di sekitar Anda. Karena sesungguhnya yang paling baik di antara kita adalah yang paling besar manfaatnya bagi orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan pesan singkat saya ini bisa ikut memotivasi Anda untuk terus menjadi bagian penting dari pembangunan di negara kita, khususnya di Provinsi Bandar Lampung. Saya awali dengan pantun, maka saya tutup juga dengan pantun. Terbang beriring si kumbang madu, hinggap sebentar di pohon bambu. Kalau Anda ingin jadi sarjana yang maju, UBL pilihan nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dwi Tony Arisandi, SAMH. Lahir di Tanjung Karang 6 Januari 1977. Konsentrasi Hukum Tata Negara, IPK 4,00 dengan pujian. Nomor 3 2013410515. Insinyur Banu Palaka, MMMT. Lahir Tanjung Karang 14 Oktober 1966, Magister Teknik Infrastruktur Wilayah dan Kota, IPK 3,79 dengan pujian. Kepada para lulusan dan wisudawan-wisudawati terbaik atau yang meraih indeks prestasi tertinggi tingkat fakultas untuk program S1 dan program studi untuk S2 akan diberikan penghargaan dari Universitas Bandar Lampung yang akan diberikan kemudian setelah ini. Bapak dan Ibu hadirin dan para wisudawan yang berbahagia, khususnya kepada para wisudawan, wisudawati, beserta seluruh keluarga yang berbahagia, saya mengucapkan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, senantiasa melimpahkan berkah dan rahmatnya bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
Demikian yang dapat saya laporkan, kurang lebih mohon maaf, dan atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan penghargaan kepada wisudawan dengan IPK tertinggi. Penyerahan plakat dan sertifikat untuk lulusan dengan IPK tertinggi strata 1 dan strata 2 akan diberikan oleh Rektor Universitas Bandar Lampung didampingi oleh Ketua Yayasan Administrasi Lampung dan Kepala LL Dikti Wilayah 2. Dilanjutkan dengan foto bersama. Pembacaan nama wisudawan. Putra Ramdhani, Magister Hukum. Dwi Tony Arisandi, Magister Hukum. Andi Gustiawan, Magister Hukum. Pengukuhan wisudawan. Pengukuhan wisudawan oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Wisudawan dimohon berdiri. Baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, saya, Rektor Universitas Bandar Lampung, dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sebagai sarjana strata 1 dan strata 2 program Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung 24 Mei tahun 2023. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, akan melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara agar dapat mengabdikan diri pada nusa, bangsa, dan alma mater. Ikrar janji alumni. Ikrar janji alumni diucap ulang oleh seluruh wisudawan.
Janji alumni. Saya, alumni Universitas Bandar Lampung, berjanji berbakti dan mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengabdi dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi martabat bangsa dan negara Republik Indonesia, mengabdikan ilmu dan teknologi bagi kesejahteraan umat manusia, menjunjung tinggi nama dan martabat alma mater. Lagu Bagimu Negeri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri diikuti oleh seluruh wisudawan. Wisudawan dipersilahkan duduk kembali. Penutupan rapat Senat terbuka. Penutupan rapat Senat terbuka ditutup oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat Senat terbuka Universitas Bandar Lampung Rabu 24 Mei 2023 dengan resmi ditutup. Prosesi meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Prosesi. Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Sekretaris Yayasan Administrasi Lampung, Bendahara Yayasan Administrasi Lampung, Direktur Eksekutif Yayasan Administrasi Lampung, Wakil Direktur Eksekutif Yayasan Administrasi Lampung, beserta tamu undangan dipersilakan meninggalkan tempat upacara. Ya, dengan demikian selesailah upacara yudisium dan wisuda.
Program Strata 1 dan Strata 2 Universitas Bandar Lampung periode genap 2022-2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.